Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, ya pada sesi kali ini kita akan membahas tentang keterbatasan, ya. Jadi topik kali ini adalah keterbatasan yang harus dipaksakan, ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ya kita sadar ya bahwa semua teman-teman kita ini memang tidak berasal dari keluarga yang sama, asalnya sama, pendidikan yang sama, sosial yang sama, level yang sama, pasti beda ya. Nah, tetapi di sini kita akan membahas tentang keterbatasan itu harus diapain sih gitu ya. Jadi seperti kita lihat di gambar ini teman-teman ya, bahwa di sini ada cewek yang melihat oh nih batu batanya tinggi banget gitu ya, dindingnya oh tinggi ya, dia harus masuk. Tapi ada orang yang dia naiknya seperti tangga gitu loh, mulus gitu ya. Nah pasti kita pernah tahu nih istilah yang namanya privilege, ya kan? Ada istilah privilege yang dimana ada orang yang dia kayak ya kalau saya bilang kayak Rafathar gitu ya, kayak baru lahir aja itu duitnya sudah miliaran gitu loh ya, kayak ya nanti dia sekolah aja tuh sudah pasti sudah nggak perlu mikirin ini bayar kos seperti apa, ya kan, duit sisa berapa, itu pasti nggak mungkin gitu loh, karena orang udah punya privilege ya udah pasti hidupnya ya enak lah gitu ya. Tapi ada orang ya seperti kita ini mungkin yang mencapai sesuatu tuh kayak butuh effort gitu loh, kayak butuh aduh ini saya harus ngapain, jadi kita tuh putar otak teman-teman gitu loh. Tapi seni di situ ya, tapi di situ saya menikmati sebagai seni gitu, karena kayak istilahnya ya kayak kita untuk mencapai suatu hal itu kan memang nggak mudah ya teman-teman. Kalau kita punya privilege itu kita ngomong gitu loh, mama papa gitu ya kan, saya mau misalnya oh saya mau ini mobil baru gitu ya langsung dibelikan. Tapi kalau kita nih mobil baru nih, apa yang kita lakukan? Kita kerja dulu teman-teman, kita ngebabu dulu bahasa saya gitu. Jadi kita ya kerja dulu gitu, kita kerja setahun 2 tahun 3 tahun, ada tabungan dikit-dikit baru kita bisa beli gitu ya. Nah kalau yang orang-orang yang sudah punya privilege ini ya dia naiknya kayak tangga gitu ya, gampang gitu, tinggal ngomong tinggal telepon gitu kan. Papa minta uang, mama minta uang, ya enak banget gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang ini nih ya. Jadi mungkin teman-teman akan relate ya, dan ini termasuk bagian dari yang namanya motivasi juga ya, bahwa saya ingin teman-teman itu punya mindset yang baik gitu. Oke. Sebelumnya kita seperti biasa ya, disclaimer dulu bahwa yang namanya trading, investasi segala macam yang ada pada pasar finansial itu punya resiko bisa membuat teman-teman mengalami kehilangan uang, rugi ya, bangkrut, stres juga. Jadi diharapkan untuk cari ilmu dulu, cari informasi dulu, cari dulu mentor yang baik. Kalau nggak butuh mentor ya baca buku dulu yang banyak ya. Jangan sampai terjun, ikut-ikutan orang, loss, nah mampus nanti ya. Hati-hati, oke? Hati-hati ya. Oke, langsung saja. Oke, ini ada satu quote. The difference between the God and the great is the attention given to the details. Ya, jadi perbedaan dari yang baik dengan yang hebat itu adalah perhatian ya yang dia berikan pada suatu detail ya, pada apa yang dia lakukan gitu ya. Biasanya orang-orang yang hebat itu dia detail banget teman-teman. Ya, dia detail, dia sangat-sangat teliti ya, teliti seperti biasanya itu chef. Kalau teman-teman pernah nonton acara chef-chefan itu ya, saya suka nonton itu chef-chef orang-orang masak karena saya lumayan hobi itu ya. Jadi saya melihat bahwa chef-chef yang kerja di restoran mahal nih ya, itu istilahnya detail banget, rapi banget, bersih banget ya. Cara dia potong ikan, cara dia potong daging itu bersih banget, detail banget teman-teman, sampai kayak kayak apa ya, kayak saya bilang tuh kayak ini indah gitu loh, seni banget gitu ya. Tapi kalau orang yang baik aja atau yang bagus ya dia asal-asal aja gitu ya, potong-potong gitu ya, penting jadi gitu ya. Tapi kalau orang yang hebat, the great ini, oh dia detail banget teman-teman ya, detail banget. Nah itu memang kita usahakan jadilah orang yang detail teman-teman ya, karena menjadi seseorang yang the great itu sebenarnya sangat manfaat teman-teman, sangat manfaat ya. Teman-teman akan punya suatu habit atau kebiasaan untuk lebih teliti ya untuk melakukan sesuatu. Itu oke. Keterbatasan yang dipaksakan ya, keterbatasan yang dipaksakan itu selalu mengikat kita ya, ini susah banget dihindari ya. Bukan hal yang aneh untuk melihat bahwa sebagian besar rekor yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengetahui keterbatasan mereka ya. Ketika kita membatasi apa yang kita lakukan, kita membatasi apa yang akan kita lakukan. Nah ini hati-hati juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu terjebak ke yang namanya mental block ya, mental block. Jadi hati-hati. Walaupun teman-teman punya keterbatasan, ya namanya hidup ini nggak adil teman-teman. Saya kasih tahu aja ya. Ada yang hebat, ada yang ini, ada yang itu ya. Kita kadang memulainya itu lebih effort ya, lebih sulit ya. Tetapi ya, kita tidak terjebak ke dalam yang namanya mental block. Kita tetap berusaha ya. Makanya di sini dibilang bahwa orang-orang yang tidak mengetahui keterbatasan, mereka itu apa istilahnya ya, bisa dapat rekor gitu ya, bisa mencapai sesuatu prestasi ya. Jadi itulah istilahnya, kadang ya
Kalau teman-teman melihat bahwa kalau dulu tuh ada namanya penyanyi Steve Wonder, kalau nggak salah Steve Wonder, dia itu buta teman-teman. Tapi dia penyanyi, suaranya enak banget. Nah itu dia jadi terkenal tuh. Nah itu bisa jadi karena dia udah nggak peduli dengan apa ya limitasinya dia gitu loh. Udah saya buta, tapi saya masih punya mulut gitu loh. Akhirnya apa? Dia nyanyi teman-teman, dia terkenal itu Steve Wonder. Itu cari aja di Google deh, kalau nggak salah. Namanya Steve Wonder. Dia punya penyanyi buta dan terkenal. Oh itu, saya pernah dengar itu lagunya dulu. Ayah saya punya apa ya CD-nya gitu lah ya, kayak CD-nya gitu ya. Nah itu jadi terkadang memang kita nih ya harus nggak peduli juga gitu. Ini saya ada keterbatasan ini, ya udah pura-pura itu nggak terjadi aja lah gitu. Pura-pura itu nggak ada lah. Terkadang kalau semakin kita lihat nih barriernya ya, batasnya ya, itu semakin membuat kita itu pusing teman-teman. Ya, jadi seperti orang mau manjat teman-teman ya, seperti teman-teman melihat ada manusia, ini di sini ada tembok tinggi. Nah daripada dia lihat oh tembok ini tinggi, mending dia mulai aja manjat pelan-pelan, udah gitu loh ya, mulai manjat pelan-pelan, mulai cari cara, mau pakai kursi kah, ya kan, mau ini mau itu segala macam ya, begitu ya. Terkadang itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nah ada banyak contoh yang ada di alam untuk memvalidasi pemikiran ini. Menurut para ilmuwan, tubuh lebah terlalu berat dan sayapnya terlalu kecil untuk bisa terbang. Secara ilmiah, lebah tidak bisa terbang, tetapi lebah tidak mengetahuinya dan tetap terbang ya. Nah, jadi ini adalah salah satu fenomena yang sangat lucu juga ya, yang dimana kalau kita perhatikan memang sayapnya lebah itu tipis teman-teman, bukan lagi kecil, tipis. Tetapi badan lebah ini besar. Tapi apa yang dilakukan lebah ya terbang juga, ya kan? Nah, ini yang saya bilang bahwa kayak saintis aja gitu, ilmuwan aja, ya itu nggak berlaku hukumnya ya. Secara teori dia hitung mungkin pakai hukum fisika, hukum matematika, hukum gravitasi segala macam, nggak jalan, nggak berlaku gitu. Kalau dihitung-hitung, ini misalnya berat badannya ini ya, itu 3 kali dari berat sayap. Secara teori kan nggak bisa terbang gitu loh. Tapi apa? Terbang juga gitu loh ya kan. Nah lucu itu ya kan. Nah jadi ini memberitahu bahwa terkadang ya lebah ini kan dia nggak peduli gitu loh. Dia nggak peduli. Nah, ini saya punya sayap kecil. Ya apa yang bisa saya lakukan? Sayap saya sudah kecil memang. Dari saya lahir udah kecil gitu loh. Daripada sayap saya diambil, ayo. Ya udah mau nggak mau saya paksa terbang gitu. Saya berusaha. Ya ini bisa juga. Gitu loh. Walaupun lebih capek mungkin dibandingkan kupu-kupu. Kalau butterfly itu kan sayapnya lebih besar daripada badannya. Itu wajar. Tapi kalau lebah itu sayapnya kecil banget, tipis banget ya. Nah ini kita bisa bilang bahwa teman-teman yang sekarang terkadang mungkin hanya memiliki kayak saya bilang itu kemampuan punya keterbatasan lah ya, punya keterbatasan lah kayak ini gimana nih, sedikit berat lah hidupnya. Kalau saya rasa begini ya, kalau kita belajar dari sebuah lebah, walaupun dia sayapnya kecil, badannya besar, dia tetap berusaha teman-teman. Ya, dia tetap berusaha karena apa? Karena lebah ini berpikir mungkin seandainya saya nggak punya sayap, saya malah nggak bisa terbang. Tapi seandainya saya punya sayap sekarang, ada kemungkinan saya masih bisa terbang dan dia terbang juga gitu loh ya. Dan yang penting dari lebah ini adalah dia memahami bahwa ada tujuan sayap saya ini seperti ini, lebih kecil dan badan saya lebih besar. Itu memberitahu bahwa mungkin saya harus jadi orang yang lebih sering berusaha gitu loh, lebih kerja keras. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu loh. Kita tidak pernah tahu ya kan apa yang Tuhan itu ciptakan, maksudnya tujuannya apa ini sebenarnya gitu loh ya. Nah, ini kadang lucu nih memang fakta bahwa memang kadang sains itu, ilmuwan itu ya kadang ya hukumnya nggak berlaku juga gitu loh. Ya beberapa meleset gitu ya. Ketika kita tidak mengetahui batasan kita pergi keluar dan melakukan sesuatu, dan kemudian bertanya apakah kita benar-benar memiliki batasan untuk memulai. Nah, ada beberapa orang yang terlahir dengan disabilitas yang mungkin membatasi mereka dengan cara tertentu. Tetapi meskipun demikian, mereka memilih untuk bangkit melampaui keterbatasan mereka dan menciptakan sejarah dengan mencapai prestasi baru ya. Nah, jadi kadang ada orang nih, memang sering saya bilang bahwa walaupun kamu itu punya keterbatasan ya, misalnya trader, nggak ada modal, nggak ada laptop, ya kan, nggak punya mentor, ini dan itu, saya bilang selesaikan dulu satu-satu. Nggak punya modal apa sekarang yang kamu punya ya, misalnya punya duit berapa, misalnya 1 juta 2 juta, oke simpan dulu, kerja dulu, pakai akun demo, trading pakai akun demo, boleh nggak apa-apa ya. Kamu trading pakai akun demo itu kan nanti punya data. Sebelum terjun akun real, teman-teman paling tidak sudah punya data akun demo, nggak apa-apa ya. Nah itu kalau masalahnya nggak punya modal, nggak punya mentor ya. Sekarang teman-teman sudah punya mentor ya di YouTube ya, di Ilmu Gunung Trader teman-teman sudah seperti murid saya gitu loh. Sudah anggap aja saya mentor, tanya jawab udah pasti saya bantu jawab ya. Nah gak usah takut, di YouTube sekarang sudah banyak sih orang-orang yang edukasi, orang-orang yang sharing segala macam. Jadi teman-teman gak usah takut. Yang penting jangan sampai terjebak ke mentor-mentor yang salah atau di grup-grup yang salah, hati-hati ya.
Nah, apalagi teman-teman alasannya nggak punya laptop, nggak punya ini itu. Teman-teman kerja dulu, ya cari modal dulu pelan-pelan, nabung buat beli laptop, ya. Nah, baru teman-teman bisa trade. Jadi pelan-pelan teman-teman, selesaikan itu, jangan kayak orang itu, aduh hidup saya ini sudah tidak enak, aduh hidup saya ini sudah ending, sudah masuk neraka saya besok ini, oh nggak bisa, ya. Ya, dunia itu luas, dunia itu sangat-sangat luas, ya. Ada banyak sekali kemungkinan. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap optimis aja dan nggak usah peduli ada yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu kan hanyalah ilusi, saya bilang. Oke. Nah, ini kita lihat, ini adalah salah satu tokoh ya. Saya sangat istilahnya apa ya, mengikuti beliau juga nih ya. Dani Aditya namanya ya, dia komika teman-teman. Kenapa saya salut sama Mas Dani ini? Jujur teman-teman, saya melihat Mas Dani ini adalah orang yang paling berani saya lihat. Kalah dia berani daripada saya. Saya kalah berani daripada Mas Dani. Kenapa? Mas Dani ini, jadi dia pas kecil itu katanya kecelakaan, dan dia udah nggak bisa jalan, jadi pakai kursi roda. Namun Mas Dani ini, dia ikut stand up, dia belajar stand up ya, dia belajar ngomong, dia belajar menjadi komika. Akhirnya dia lucu gitu, orang suka dengan candanya dia, dan dia lumayan terkenal ya maksudnya, bikin tour dan segala macam. Artinya dia punya usaha. So, Mas Dani ini tidak menyerah. Dia tidak nyalain orang lain. Dia tidak bilang, ini gara-gara saya cacat, saya nggak bisa kerja normal, saya nggak bisa ke kantor ini, itu nggak ada. Ya, Mas Dani berpikir lebih, istilahnya lebih kreatif. Apa yang dia pikirkan? Saya masih bisa ngomong. Saya masih bisa baca. Otak saya normal. Dia bilang gitu kan, otak saya ini normal. Saya masih bisa ngomong, masih bisa baca, masih bisa mendengar. Hanya saya punya kaki aja yang misalnya mengalami masalah gitu. It's okay. Akhirnya dia menjadi stand up. Ya, dia membawa apa istilahnya lelucon, dia membuat orang tertawa. Ya. Jadi Mas Dani ini punya mindset tetap maju dan tumbuh. Kita harus ikut seperti beliau ini. Ya. Jadi traders ini jangan kayak orang bodoh. Anda para trader ini jangan kayak orang bodoh, ingat. Kaki lengkap, tangan lengkap, mata lengkap, semua lengkap. Ya, tetapi kayak acting, nggak tahu ini entah acting, entah sandiwara, seperti orang disabilitas. Seperti nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya, ini sering sekali saya marah itu kadang sama murid-murid saya mungkin yang malas-malas. Ya, ketika saya kasih tugas, malas sekali ngerjain. Sering saya panggil mereka ini bentar lagi stroke. Kenapa? Nggak mau ngerjain, nggak mau tangannya digerakin. Artinya apa? Ini ciri-ciri orang yang udah nggak punya tangan. Nggak mau ngelihat tugasnya, nggak mau ngebaca tugasnya. Berarti matanya sudah nggak berfungsi. Orang buta sudah saya bilang. Ya, kemudian nggak mau dengar apa saran. Ya, berarti telinganya udah rusak. Nah, ini orang sudah apa ini? Ya, jadi kadang saya ngomongnya seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat di luar sana ada orang-orang yang memiliki istilahnya itu disabilitas ya, mengalami yang namanya istilahnya fisiknya itu kurang ya, kurang sehat gitu ya. Tetapi mereka semangat kayak Mas Dani ini. Saya salut sekali gitu dengan beliau. Ya, ini orang cuman pakai kursi roda, tapi semangatnya, waduh, ya, bikin ketawa orang, ya kan, bikin materi, ya jadi komedian gitu loh, mencoba untuk oke, saya ini harus berkarya gitu loh, saya ini harus berusaha, saya nggak bisa diam doang gitu loh. Kalau orang ngelihat saya diam doang, saya malah dikira memang saya ini sudah pantas sakit gitu. Tapi Mas Dani berpikir bahwa saya ini memang istilahnya lumpuh, saya nggak bisa jalan. Tapi bukan berarti saya bukan berarti saya ini bukan manusia gitu loh. Saya masih manusia, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa berusaha, saya masih bisa kreatif. Makanya Mas Dani ini memang saya ketika saya itu dulu istilahnya itu malas-malasan, saya selalu ingat gitu loh. Wah, ini ada orang gitu loh yang fisiknya itu kurang sehat tapi semangatnya gitu loh. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir bahwa wah, saya nggak bisa nih malas gitu loh ya, karena ada orang yang lebih semangat dari saya dan dia fisiknya itu lebih istilahnya itu kayak dibanding saya, fisik saya itu lebih sehat daripada dia gitu loh. Itu yang membuat saya trigger kalau kita harus bersyukur gitu. Dan kita jangan menyerah, jangan nyalain orang lain. Udah, kamu itu harus maju. Udah, kamu itu harus apa ya, grow gitu loh, harus berusaha gitu. Makanya ini alasan saya juga membuat channel YouTube. Ya, ini adalah alasan saya juga membuat channel YouTube karena saya berpikir bahwa wah, saya ini punya, saya bilang ya, saya punya ilmu gitu loh. Saya ini punya ilmu nih. Ada banyak hal yang bisa saya bicarakan. Daripada saya ngomong dengan orang yang itu-itu saja, lebih baik saya bikin YouTube, saya coba ke publik ya, saya coba tampil ke publik untuk siapa tahu nih ada manfaat untuk orang banyak. Gitu loh ya, karena saya pikir kalau saya ngomong dengan orang-orang ini aja, partner-partner saya ya, saya punya teman-teman saya itu aja, saya bosan juga gitu loh ya, karena ya gimana, udah terlalu sering gitu ya, bosan aja gitu, apalagi yang dibicarakan sama mereka ya kan. Tapi kalau saya coba mengupload video di YouTube, saya bikin konten,
ya tentang yang namanya psikologi trading ya, karena saya benar-benar dalam psikologi trading ini memang saya udah lumayan banyak di sini gitu. Risetnya, belajarnya, baca bukunya saya memang apa ya istilahnya dalamnya di sini gitu ya, dan teknikal juga, tapi teknikal saya udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu update gitu lah ya. Nah jadi ya udah saya bikin YouTube untuk oke, saya coba sharing ke publik, saya ingin seperti Mas Dani, untuk saya ini harus punya manfaat ke orang yang banyak gitu loh. Ya, walaupun Mas Dani ini punya kesehatan yang kurang apa ya, punya apa ya, istilah sehat kurang sehat ya, walaupun dia punya fisik yang kurang sehat, tapi dia punya semangat gitu loh ya, semangat untuk membuat orang tertawa, bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya juga pengen bermanfaat untuk orang lain. Ini yang kadang saya melihat bahwa wah, ini saya punya tembok nih tinggi banget gitu loh. Ya kan? Saya melihat bahwa ini saya teman-teman. Tembok saya tinggi banget. Kenapa? Karena di atas ini udah banyak orang-orang di luar sana yang hebat-hebat gitu. Ya kan, youtuber sana, trader-trader di luar sana yang hebat-hebat di YouTube. Tapi saya berpikir lagi bahwa ngapain saya peduli di sana? Toh tujuan saya adalah bukan menjadi terkenal. Enggak gitu. Tujuan saya yang pertama adalah saya pengen membagikan ilmu saya sebelum saya mati, saya bilang. Daripada saya mati konyol kan, mending saya bagi-bagi ilmu saya ke teman-teman gitu loh ya. Dan juga mungkin karena saya hobi ngomong gitu, saya hobi bicara. Saya sudah sering ngajar orang, udah 2 tahun saya ngajar orang. Saya sudah sering bicara beberapa jam, itu sampai belasan jam tuh saya siap bicara gitu ya, tapi besoknya batuk. Ya, nah itu saya pikir ya, saya senang bicara, saya bisa public speaking ya, kemudian saya juga istilahnya bisa menyampaikan maksud ke orang lain dengan baik, bisa menjelaskan ya, saya punya explanation yang baik gitu. Ya udah, saya coba bikin YouTube, toh saya bisa gitu, saya punya laptop gitu, punya internet, saya mampu juga gitu untuk istilahnya ya melakukan konten ini, mampu gitu loh ya. Jadi ya udah, saya coba upload, saya coba bikin ya, dan inspirasinya memang dari si Mas Dani ini ya. Keterbatasan yang dipaksakan lah istilahnya. Jadi ada keterbatasan di situ, ada barrier di situ, ada halangan di situ, tapi paksa. Ya kita coba gitu loh. Jangan menyerah, jangan melihat oh ini temboknya tinggi banget kita kabur. Wah, jangan. Sebagai trader ya, teman-teman itu harus melawan barrier tadi. Ya, oh saya belum bisa psikologi, baca buku psikologi. 1 hari 3 lembar, 1 hari 3 lembar, baca. Gitu loh. Saya setiap hari baca buku teman-teman. Tanya ke murid-murid saya nanti kalau teman-teman kenal gitu. Ya, saya itu setiap bulan baca buku. Ya, saya setiap hari itu baca buku. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya mati bodoh, ya, kalau saya mati bodoh gitu, saya mati jadi orang bodoh, nggak guna serius. Ya, kalau mati jadi orang pintar ngajarin orang, itu orang kenal. Oh, ini saya pernah diajarin sama dia, orang kenal. Tapi kalau kamu mati bodoh jadi apa? Nggak guna. Udah miskin bodoh lagi, nggak guna. Gitu, saya bilang ya. Jadi kadang kita harus berusaha itu untuk masa depan kita ya. Nah, jadi nggak usah perhatikan, oh ini temboknya tinggi banget, nggak usah. Fokus mulai dari step apa ya, one step gitu ya, mulai dari langkah kecil ya, small step. Kemudian nanti kita pelan-pelan kita akan menemukan kita punya path-nya sendiri ya. Jadi itu yang saya rasakan juga sekarang. Dari awalnya di YouTube saya pengen ngupload, oh saya review market aja, tapi saya pikir review market nih nggak asik teman-teman. Kenapa? Karena aduh, teknikal saya ini teknikal jadul gitu loh, saya terlalu istilahnya kuno gitu ya, saya punya teknikal. Ya udah, saya coba bahas tentang mindset. Coba akhirnya di mindset ini saya lihat bahwa oh banyak orang yang suka. Ya udah, saya terusin aja di mindset. Mungkin review market dan teknikal mungkin suatu hari nanti kita bahas lagi ya, tapi saya rasa karena saya kuno di situ ya, saya pikir mindset aja deh gitu ya. Saya udah menemukan titik terang bahwa sepertinya ada banyak hal yang bisa saya sharing di dalam kategori psikologi trading ini. Oke? Keterbatasan yang dipaksakan sendiri dapat diakibatkan oleh banyak faktor ya, seperti pendidikan yang salah, orang-orang yang bergaul dengan kita, dan sebagainya. Keterbatasan mental juga merupakan penghalang besar bagi terobosan di masa depan. Percaya pada diri kita sendiri dan menetapkan standar yang tinggi akan membantu kita menembus batasan yang dipaksakan sendiri. Ya, nah ini kebanyakan orang-orang itu rusak memang dari kalau saya bilang itu lingkungan teman-teman ya. Entah pendidikan yang salah sama orang-orang yang bergaul dengan kita, itu lingkungan lah. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Ini sering saya bilang bahwa ketika orang itu misalnya bertemu dengan orang-orang yang negatif ya, itu pasti negatif ya. Ya, bahkan dulu kan ada istilah bahwa bawa temanmu ya, perlihatkan temanmu maka saya bisa memprediksi masa depanmu, kan gitu kan katanya ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang jualan parfum, kita akan wangi gitu kan. Kalau kita bergaul dengan orang pengusaha, kita pasti punya usaha gitu ya kan. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang suka istilahnya itu menyelam, kita pasti basah juga gitu. Jadi ya itu pepatah apa itu istilahnya, bawa temanmu ya, kenalkan saya dengan temanmu maka saya bisa tahu gitu masa depanmu. Jadi itu pepatah itu harus kita ingat bahwa memang
lingkungan kita ini pengaruh banget ya. Syukurnya saya memang belajar trading itu ya di lingkungan orang-orang yang bagus aja gitu, kebetulan ya. Dan memang mendukung gitu loh ya, mendukung gitu loh. Seandainya saya saat mulai trading itu di lingkungan yang salah, waduh, mungkin sudah kacau ya. Jadi pendidikan juga penting teman-teman ya. Ilmu itu penting, informasi itu penting, pengetahuan itu penting banget ya, untuk menambah wawasan kita. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini saya nggak penting, saya nggak butuh ilmu, saya nggak butuh pengetahuan, saya nggak butuh pendidikan. Nah, ya tunggu saja gitu ya. Suatu saat Anda akan butuh gitu ya. So yang penting adalah sebenarnya percaya pada diri kita sendiri ya, gitu. Dan kita harus punya goals ya. Kita harus punya goals ya. Jadi standar yang tinggi ini sebenarnya adalah tujuan kita yang goals kita ya. Jadi kita harus punya visi. Kalau kata saya itu visi. Apa sih visi saya 5 tahun ke depan? Ya, 5 tahun ke depan, oh saya pengen punya 10.000 subscriber di YouTube. Saya pengen punya 500 video tentang psikologi trading. Saya pengen ngobrol mungkin di podcast teman-teman trader saya untuk mungkin membahas kenapa si trader ini bisa ini dan itu. Saya pengen berbagi informasi lebih banyak. Saya pengen ini dan itu, workshop ini dan itu gitu kan. Saya pengen adakan event gitu loh, ini dan itu. Jadi kayak kita harus punya visi nih, Pak. 5 tahun lagi saya harus ngapain ya gitu loh. Itu yang membuat saya setiap bangun tidur selalu semangat membuat materi, ya kan, riset, mengecek kembali catatan-catatan saya, ya kan. Kemudian saya ngobrol dengan istilahnya istri saya gitu untuk ini misalnya bikin konten ini kira-kira cocok nggak ya gitu loh. Kalau nggak cocok saya ganti dengan konten yang lain dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya untuk terus semangat gitu bahwa saya harus hari ini tuh harus ngelakuin sesuatu gitu loh, menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, jadi itu kadang yang menjadi satu apa ya, kalau saya bilang itu habit, kebiasaan. Oke, kesimpulan. Some of our problem came to us, some we went to them ya. Ini dari Mokokoma Moko Nohana ya. Jadi beberapa masalah itu datang ke kita, beberapa lagi ya itu kita yang datang ke mereka ya. Jadi terkadang masalah itu datang ke kita, terkadang kita yang datang ke masalah gitu. Kita dekati masalah itu. Nah, itu kadang itu sometimes itu normal ya. Jadi kita ya cukup evaluasi aja buat ya. So, jangan fokus pada keterbatasan yang hadir di dalam hidup Anda. Semua manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan adalah tetap menjalani kehidupan dengan tetap percaya diri dan selalu kreatif. Belajarlah dari lebah kecil yang tidak peduli dengan apa kata orang, dia tetap terbang mencari nektar dan menjaga koloni. Anda manusia yang diberikan akal, sesungguhnya keterbatasan itu hanyalah ilusi untuk seseorang yang belum melewatinya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa limitation gitu ya, keterbatasan tadi, barrier tadi itu ilusi teman-teman, ilusi aja. Karena kalau kita sudah lewat, ya udah gitu loh, ya udah gitu, udah lewat ya udah gitu ya. Jadi itu ilusi aja, itu hanya bikin kita takut aja gitu loh, ya hanya bikin kita ini susah gitu ya, enggak ya. Saat saya memutuskan untuk membuat video di YouTube, saya juga itu mikir, wah ini di YouTube nih udah pasti nanti akan banyak orang yang kesal sama saya nih kalau mungkin ada statement saya yang nggak suka, yang nggak setuju gitu misalnya. Wah ini di YouTube nih udah banyak trader yang sharing dan segala macam. Waduh, ini apakah nanti sia-sia gitu kan? Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya mikir, wah ini mah ilusi gitu loh. Ini segala macam yang ada dalam pikiran saya ilusi, bullshit gitu loh. Saya bilang, udah omong kosong. Saya maju aja, ya saya bikin video dah, mulai gitu saya bilang. Ya, barulah saya perbaiki pelan-pelan tahapannya ya. Nah, jadi saya nggak fokus pada yang namanya barrier, halangan, rintangan, saya nggak peduli. Ya, saya fokus pada hidup saya sendiri, diri saya sendiri bahwa, oke, saya punya tantangan seperti ini, saya harus percaya diri, saya harus cari cara, ya, kreatif, saya harus gimana caranya ini bisa saya lewati, bagaimana caranya ini bisa saya capai. Udah saya lakuin itu. Ya, nah, jadi makanya kita sebagai seorang trader nih, jangan kayak orang susah, saya bilang. Trader itu harus optimis. Ketika Anda loss, harus pikir, nih kalau loss, gimana ya caranya? Ada solusi lain nggak? Segala macam. Itu dipikirin aja. Jangan nyerah. Loss. Aduh, ini besok loss lagi. Aduh. Ketika Anda terlalu berpikir seperti itu, nanti yang terjadi memang benar gitu. Loss lagi benar gitu loh. Ya. Makanya saya sangat salut ya. Kembali lagi dengan Mas Dani tadi ya, yang dimana mengajarkan saya memang benar bahwa fisik boleh terbatas, tetapi pikiran dan istilahnya itu nasib seseorang ya, takdir seseorang itu nggak punya batas ya. Fisiknya memang terbatas ya, nggak sehat, nggak utuh, tetapi ya takdirnya itu tidak terbatas ya. Takdir manusia tidak terbatas walaupun fisiknya terbatas ya. Jadi itu satu poin yang bisa saya ambil dari istilahnya case Mas Dani tadi, yang dimana memberikan saya motivasi betul ya. Dari beberapa tahun yang lalu itu memang Mas Dani itu menginspirasi saya untuk lebih kayak
mengartikan hidup saya itu lebih bermakna gitu ya. Jadi saya lebih menghargai hidup saya gitu. Saya lebih mencintai hidup saya karena saya melihat bahwa oh ternyata ada orang yang seperti ini, dia tetap semangat, ya maka saya harus lebih semangat ya dari beliau ya. Jadi terima kasih untuk Mas Dani ya yang terus menjadi inspirasi bagi saya sendiri, oke? Dan di luar sana memang masih banyak juga tokoh inspiratif yang saya kagumi gitu ya. Tetapi Mas Dani ini memang merupakan sosok yang salah satu sosok yang merubah pandangan saya ke dalam yang namanya kehidupan. Saya pikir bahwa hidup itu adalah ya udah kalau kita nggak mampu kita menyerah saja. Ternyata dari Mas Dani saya belajar bahwa jika kita hari ini nggak mampu, kita coba lagi, besok coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ada satu saat di mana kita bisa berhasil, gitu ya. Jadi saya sudah tidak fokus ke dalam yang namanya itu batasan-batasan, saya nggak peduli. Yang perlu kita lakukan adalah tetap optimis, ya, tetap percaya diri, ya. Kemudian kita harus kreatif, kita harus semangat, ya, dan kita harus punya tujuan, ya. Dan jadilah seperti lebah, oke? Ya, walaupun sayapnya kecil, tapi lebah itu nggak menyerah. Dia tetap ngelakuin tugasnya gitu. Tetap terbang, cari nektar, kemudian dia jaga sarangnya, jaga koloni, jaga ratunya gitu. Oke, thank you so much teman-teman. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada sesi kali ini ya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat, bisa memiliki pandangan yang lebih besar, bisa memiliki mindset yang lebih baik ya. So, jika kita menjadi orang yang cerdas ya, kita memiliki pengetahuan yang banyak, biasanya kita akan lebih gampang untuk sukses ya. Jadi sukses itu adalah hanya untuk orang-orang yang berani ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu ketakutan. Jangan ya. Tetaplah teman-teman maju dan maju. Tetaplah berusaha ya. Kalau teman-teman bingung, cari teman untuk konsultasi. Oke, thank you so much teman-teman. Salam waras, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Oke, bye-bye.